Di Jakarta ini jenjang kaya dengan miskin terlalu jomplang. Maka itu kita misalnya Jomplang. saya tidak mengatakan Jauh wilayah kali ya. lain, nggak usahlah kita membandingkan wilayah. Tapi Jakarta. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Jika kita melihat 100 hari kinerja para pemimpin daerah, ada yang menarik di sini ya, di mana tingkat kepuasan publik untuk Jawa Barat mencapai 90% lebih. Ini menandakan rakyat Jawa Barat merasa puas terhadap gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernurnya. Namun jika kita bandingkan dengan provinsi lain, misalnya DKI Jakarta, tingkat kepuasan publik terhadap gubernurnya, yaitu Pramono dan juga Rano Karno, mencapai 60%. Bang Rano Karno pun memberikan alasannya kenapa tingkat kepuasan publik warga Jakarta menurun ataupun kurang ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Bahkan Bang Rano Karno menolak jika Jakarta dibanding-bandingkan dengan wilayah ataupun provinsi lain ya. Bang Rano Karno dalam pidatonya itu mengatakan gak usahlah kita membanding-bandingkan wilayah Jakarta dengan wilayah lainnya. Nah untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama alasan kenapa tingkat kepuasan publik terhadap pemimpin Jakarta menurun selengkapnya. Kita memang tidak merubah fisik besar ya. Kita tidak merubah Jakarta menjadi lebar jalannya atau gedung semakin tidak. Tapi kepada, makanya kan Pak Gub selalu bicara tentang disparitas. Di Jakarta ini jenjang kaya dengan miskin terlalu jomplang. Maka itu kita misalnya, saya tidak mengatakan wilayah lain, nggak usahlah kita membandingkan wilayah. Tapi Jakarta ini yang paling basic misalnya, hampir 6.500 sekian, ijazah anak-anak kita tidak terambil karena ekonomi. Itu kan gerakan yang simpel, tapi kita lakukan itu. Kemudian KIP, KJP, Kartu Jakarta Pintar. Dari 500.000 kita tingkatkan menjadi 700.000 sekian. Memang tidak kolosal. Kita tidak memerlukan gerakan yang kolosal. Kita yang fondasi-fondasi saja. Kemudian misal kemarin dengan kita mengupgrade Jaki. Karena kepentingannya memang semakin banyak, ambulan segala macam. Nah artinya memang kita tidak membuat bangunan mewah, tidak. Tapi dalam penyusunan di 5 tahun ini kita akan membangun. Tapi untuk yang 100 hari hanya 40 program, bukan yang besar-besar, yang paling fondasi. Itu alasan. Saya Dodi Permana. Nah ini nih, dengan Dodi Permana aktivis kampung dari Jawa Barat. Dengan ini saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya minta maaf kepada Bapak Haji Rano Karno atau Bang Rano sebagai pemimpin DKI. Yang mana saat ini ada segelintir orang membuat satu konten yang membanding-bandingkan Bang Rano dengan Deddy Mulyadi. Bang Rano. Padahal kami tahu siapa Bang Rano Karno ya, seorang politisi dan seorang legendaris ya, artis besar yang siapa yang nggak tahu di Indonesia ini. Pemimpin yang baik meninjau tempat bencana untuk melihat deritanya orang banyak. Tapi ada juga mungkin pemimpin yang motivasinya lain, meninjau tempat bencana hanya ingin dilihat oleh banyak orang. Gubernur daerah yang kerjaannya selalu konten, bikin konten, berkunjung ke sini bikin konten, berkunjung ke sana bikin konten, pokoknya serba konten. Berbeda dengan gubernur Jakarta, yang jelas berbeda. Ya, Kenapa? Karena gubernur daerah itu tidak serta-merta bisa mengklaim 100% setiap kebijakan ataupun program yang dijalankan di daerah kepemimpinannya. Lucu ya, ngeliatnya lucu. Karena masih ada bupati dan wali kota yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Nah, berbeda dengan gubernur Jakarta. Ketika gubernur Jakarta membuat kebijakan dan dijalankan melalui program, gubernur Jakarta bisa mengklaim bahwa itulah hasil kerja dia 100% selama memimpin Jakarta. Jadi kalau ada gubernur yang kerjaannya bikin konten, kesini konten, kesana konten, ya wajar untuk mengklaim atau menaikkan value-nya dia bahwa dia kerja loh. Dan gaya seperti ini, gaya pencitraan seperti ini kita sudah hafal banget dan jangan sampai terulang. Oke? Banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat, termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram.
Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan. Dan saya sajikan di TikTok, di IG, maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton, itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tetapi dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi ya alasan kenapa Kang Deddy Mulyadi sering sekali ketika dia bekerja ataupun belusukan diabadikan ya momennya, maksudnya direkam gitu kan, sehingga jadilah konten di media sosial. Memang ya banyak sekali dari netizen ataupun sebagian masyarakat yang mencap Gubernur Jawa Barat itu adalah gubernur konten. Itu sebenarnya tidak masalah bagi saya ya, bagi yang lain pun tidak masalah. Mau gubernurnya konten kek, mau gubernurnya lambe turah kek, mau gubernurnya pencitraan kek, mau gubernurnya pansos kayak apa kek, intinya dia membangun Jawa Barat dan juga sering membantu rakyat, gitu kan. Ini jika katakan si botak tadi jangan sampai terulang lagi. Dalam hal ini kan dia menyinggung Pak Jokowi, ya, karena dulu Pak Jokowi masuk gorong-gorong kemudian jadi presiden. Nah, mungkin dia membanding-bandingkan ataupun menyamakan KDM ini dengan Pak Joko Widodo. Ini tentu saja berbeda, botak. Dimana kali ini kan Kang DM sudah menjelaskan kenapa alasannya dia konten gitu kan, dan hasil kontennya pun ya dipakai untuk membantu rakyat yang tidak mampu, dipakai untuk membantu rakyat yang kesusahan, bahkan untuk melunasi hutang-hutang rakyat khususnya di Jawa Barat. Jadi Sebotak ini sangat sensitif sekali ya kepada Kang Deddy Mulyadi ini. Dan juga tidak ada undang-undang yang mengatur jika memang kepala daerah ataupun gubernur ya dalam hal ini mempunyai media sosial ataupun membuat konten, itu tidak ada larangannya. Lagian bukan cuma KDM kok yang sering membuat konten. Pak Rano Karno juga kan di akun Instagramnya sering dia membuat konten. Malahan dia ketika membagikan bansos, nah itu dia direkam, dikontenin itu. Apa bedanya gitu kan? Cuman kebetulannya KDM penontonnya banyak, yang melihat, yang respect terhadap kinerja ataupun video yang diupload oleh Kang Deddy Mulyadi, ini banyak masyarakat yang menonton. Berbeda dengan Pak Rano Karno yang tidak terlalu banyak yang menontonnya. Kemudian tadi kita bisa mendengar si Doni Permana ini, si Tangkurak ini kan meminta maaf katanya karena banyak dari sebagian masyarakat Jawa Barat yang membanding-bandingkan Rano Karno dengan Kang Deddy Mulyadi. Lah ngapain minta maaf? Kalau memang minta maaf atas nama pribadi ya terserah maneh we Doni ya kan. Tetapi saya sebagai warga Jawa Barat tidak merasa terwakili, itu ngapain harus minta maaf? Itu resiko pemimpin ya. Walaupun tadi Bang Rano Karno mengatakan gak usahlah kita membanding-bandingkan wilayah Jakarta dengan wilayah lain. Nah itu resiko. Kenapa nggak mau dibanding-bandingkan gitu kan? Ini sepertinya pemimpin Jakarta ini rada-rada sensitif ya. Rada-rada gengsi gitu loh. Jika kita bandingkan dengan gubernur Jawa Barat. Tetapi beda cerita nih. Jika tingkat kepuasan publik Jakarta mencapai 100% misalnya, wah pasti bangga sekali nih kan. Tetapi karena sangat di bawah Jawa Barat, nah jadi gak usahlah kita banding-bandingkan. Kemudian tadi juga kita bisa melihat alasan Rano Karno kenapa tingkat kepuasan publik sangat rendah ya, 60%. Tapi menurut saya itu bagus lah ya, di atas 50 bagus segitu mah. Tadi juga Rano Karno mengatakan program-program yang sudah tercapai termasuk ijazah, karena katanya banyak sekali ijazah yang tertahan akibat kemiskinan. Nah untuk Jawa Barat seperti itu sudah dilakukan sejak Kang Deddy Mulyadi menjabat, di mana Kang Deddy Mulyadi mengatakan ataupun menginstruksikan jangan lagi ada pihak-pihak sekolah yang menahan ijazah para murid, para siswanya. Ya, jadi jangan gara-gara murid tersebut nunggak membayar SPP ataupun membayar yang lain sebagainya, kemudian ijazah ditahan. Nah, Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan itu sejak lama, ya, dan nggak perlu digembar-gemborkan lah. Kalau Kang Bang Rano Karno kan tadi digembar-gemborkan. Jadi kita kembali lagi ya, jika memang nggak mau dibanding-bandingkan, nggak usah jadi pemimpin. Aduh, nggak habis-habisnya lagi ya. Dan sindiran-sindiran yang banyak sekali buat KDM dari pelbagai sosok individu dan sebagainya. Dan kita melihat ya 100 hari kinerja setiap pemerintah gubernur di setiap daerah provinsi Indonesia itu pasti ada grafnya. Dan
Rano Karno itu Gubernur Jakarta katanya bawah di Jawa Barat, kepuasan kepuasan pelanggan lah gitu kan, kepuasan rakyat itu terhadap kepimpinan mereka selama 100 hari. Dan ada alasannya yang diberikan, ya mungkin nggak usahlah dibanding-bandingin, katakan gitu. Dan kelebihan buat Kang Deddy adalah Kang Deddy itu mengkonten atau mengupload setiap pekerjaan yang dilakukan sehari-hari dalam social media milik dia. Platform yang Kang Deddy punya itu, medsos yang dia ada itu adalah platform yang sangat besar untuk memberitahu kepada masyarakat khususnya di Jawa Barat apa pemimpin mereka lakukan untuk hari ini. Tidak hanya duduk di pejabat dan ya menunggu itu dan menunggu ini, tapi turun ke lapangan dan melihat sendiri apakah yang dialami oleh masyarakat di Jawa Barat dan mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat di Jawa Barat. Dan ramai yang tidak suka dengan dan memberikan Gubernur Jawa Barat ini sebagai sebuah pencitraan, seorang gubernur konten yang akhirnya telah menjimatkan ataupun telah ada sisa untuk daripada kos media dari 50 miliar kepada cuma 3 miliar. Dan banyak dilakukan oleh Pak Deddy itu tidak disenangi oleh ramai orang, khususnya orang-orang para elitis, para politikus dan sebagainya. Dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy sepanjang 100 hari ini sangat mendapat kepuasan luar biasa dari masyarakat Jawa Barat. Jadi itu sesuatu tantangan ataupun itu risiko ataupun itu yang harus dihadapi oleh para gubernur ya. Bagaimana masyarakat melihat kepimpinan kalian itu, pemerintah itu dalam tempoh 100 hari kinerjanya. Itu harus diambil secara positifnya dan harus diperbaiki lagi di masa depan. Bukan hanya merasakan bahwa itu adalah satu tidak bagus diperbanding-bandingkan antara provinsi dan sebagainya. Itu harus kita cari tahu agar kita dapat memperbaiki kepimpinan kita di masa hadapan. Itu pandangan pribadi As. Kalau menurut kalian teman-teman As di channel ini kayak gimana? Titip komen di bawah supaya As juga bisa tahu pandangan dari teman-teman di channel ini. Ketemu lagi insya Allah di lain video. Terima kasih buat teman-teman yang masih belum gabung, bantu dong tekan saja butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Jumpa lagi dalam video insya Allah. Assalamualaikum, jaga diri, atur nuhun.